Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Nah, kemarin kita diajarin jikalau kita ditanya kabar dalam bahasa Arab, kita menjawabnya dengan alhamdulillah bi khairin. Nah, sekarang kita tambah ya. Nah, sekarang bagaimana jikalau kita yang menanyakan kabar, menanyakan kabar balik. Nah, kita tambah dengan wa kaifa haluk ya ustaz. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi lagi. Kaifa halukum? Maka kita harus menjawab dengan alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluk ya ustaz? Dan bagaimana kabarmu wahai ustaz? Nah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah di kesempatan sekarang ini kita akan belajar fikih. Nah, belajar apa anak-anak? Belajar fikih. Nah, di sini pas sebelumnya pertemuan sebelumnya Bapak pernah bertanya ini. Di sini anak-anak Bapak siapa yang sering melaksanakan sholat? Nah, semuanya pada angkat tangan ya. Saya Pak. Dan alhamdulillah semuanya pada rajin beribadah ya. Rajin melaksanakan sholat. Tapi tahu nggak kalian, sebelum kita sholat apa yang harus kita lakukan? Ayo, ada yang tahu apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Nah, tepat, berwudu. Nah, sebelum kita sholat kita harus berwudu. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat kita harus berwudu agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci atau yang bersih. Nah, di sini adik-adik pasti juga udah banyak yang tahu ya tentang berwudu dan anggota wudu. Nah, bagaimana jikalau kita sholat tapi tidak berwudu? Sholat kita sah apa tidak? Ayo, sholat kita sah apa tidak jikalau kita sholat tapi kita tidak berwudu? Tidak sah. Nah, karena wudu itu sendiri termasuk ke dalam syarat sahnya sholat. Nah, makanya tadi kita jikalau sholat tapi tidak berwudu, maka wudunya tidak akan sah karena wudu itu sendiri termasuk dalam syarat sahnya sholat. Nah, di sini adik-adik semua sudah tahu nih bahwasanya wudu termasuk syarat sahnya sholat. Nah, sekarang Bapak tanya nih, siapa yang tahu apa itu wudu? Nah, wudu adalah mensucikan diri dengan menggunakan air suci dari hadas kecil. Nah, di sini ada yang tahu hadas kecil apa saja? Nah, hadas kecil itu yang pertama pipis atau kencing. Jikalau kita pipis, maka kita dianjurkan berwudu. Selanjutnya kentut. Nah, kentut juga seperti itu. Yang ketiga adalah tidur yang pulas atau tidur yang nyenyak. Selanjutnya yang keempat, memegang kemaluannya sendiri. Itu juga bisa membatalkan wudu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah BAB atau buang air besar. Nah, itu semua adalah hadas kecil. Jikalau kita melakukan hadas kecil, maka kita harus berwudu untuk mensucikan diri kita sebelum kita salat. Nah, berwudu ini pun harus secara sempurna. Harus kita basuh semua anggota wudu dengan sempurna. Walaupun dalam keadaan subuh yang dingin, kita harus membasuh anggota wudu kita dengan sempurna. Nah, karena jikalau kita membasuh anggota wudu kita dengan sempurna, insya Allah kita akan dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Nah, di sini adik-adik sudah tahu belum apa saja sih anggota wudu itu?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak artinya itu apa? Belum ada? Nah, artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Nah, kepala nih, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, di sini para ulama sepakat nih bahwasanya anggota wudhu itu ada 4. Nah, yang pertama tadi adalah wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga adalah kepala atau di bagian rambut. Selanjutnya yang terakhir adalah kaki sampai mata kaki. Dan ini termasuk ke dalam rukun wudhu. Dan selanjutnya, tatkala kita berwudhu itu kita harus melakukan wudhu itu secara tertib. Nah, tertib tahu secara teratur. Nah, dari mana tadi? Dari muka, tangan, kepala, baru kaki. Karena tertib itu sendiri juga termasuk ke dalam rukun wudhu. Berarti, Pak, boleh nggak kita cuci tangan dahulu atau kaki dahulu? Tidak boleh. Karena itu menyelisihi rukun wudhu. Harus sesuai tadi. Yang 4 ya. Muka, tangan sampai siku, kepala, dan kaki sampai mata kaki. Dan kita tutup pertemuan kita sampai di sini ya. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara berwudu langsung dengan prakteknya. Insya Allah. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.